Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan, nama gue Dandi Angga Saputra. Kali ini kita ada di channel Osmot, obrolan santai motivator. Oke, kali ini kita bersama motivator atau pengusaha muda, yaitu Tiara. Halo Tiara. Halo. Oke, gimana kabarnya nih? Sehat? Baik, sehat. Oke, siapa sih yang nggak kenal Tiara nih sekarang ya? Dia nih teman gue yang sekarang alhamdulillah udah sukses di usia muda ini. Oke Tiara, denger nih, buka all shop. Iya. Bener? Apa nama all shop? THR Shop, kan udah tahu. Kalau gue lihat-lihat sih, all shopnya ini ada lagi di beranda Instagram gue nih. Jadi all shopnya ini udah trending banget nih se-Bekasi ya. Udah hits gitu Udah makanya. hits ya, udah hits banget. Iya sih, emang rata-rata emang dari viewers juga emang rata-rata anak Bekasi, sisanya baru luar kota yang lain. Ya kan kita nguasain market satu kota dulu, baru Benar ya. Jadi gitu. mulai dari tahap rumah kita sendiri ya, kita baru keluar gitu. Oke, dengar juga ini udah lengkap banget dari all shopnya itu, semua make up tuh ada ya. Apa aja sih yang paling banyak digemari oleh pembeli-pembeli atau customer yang biasa suka dipinatin itu? Kalau yang sekarang ini, bulan ini yang paling banget best seller ada Hanasui sama Emina. Omset Emina. tertinggi. Emina Lagi tuh juga. ini ya apa? Emina, adanya Wardah. Oh. Jadi kan pertama brand Wardah dulu, abis itu yang si kakaknya ini punya adiknya berdiriin brand Emina gitu. Sebentar lagi dia sepupunya juga Iya. bikin gitu kayaknya. Oke. Gue mau nanya nih. Lu kan temen gue nih dari SMK ya kan. Iya. Gue juga tahu lu dari SMK gini. Tapi gue nggak mencium aroma kayaknya lu mau buka usaha gitu. Nah, berawal dari mana sih lu ada kepikiran niat buat buka all shop ini? Sebenarnya gue kalau bakat usaha dari SD, gue juga sebenarnya udah suka jualan bawa makanan gitu ke sekolah, ke kelas. Kayak ibu gue bikin apa gitu. Cuma pas lagi SMP. Bobo termos itu jualan Enggak, kan gue kayak bikin sistik gitu. SD kelas berapa gitu ya. Emang kesitu sih nggak pernah malu juga. Terus pas lagi SMK itu awalnya itu kan lagi hits masker kain ya kan. Iya, harganya tuh 10.000 per pieces tuh. Habis itu karena kebetulan ibu gue juga konveksi boneka, gue bilang ini lagi rame banget, harga 10.000 termasuk mahal, kayaknya ibu bisa bikin sendiri, ntar ada yang jualin gitu. 5.000 dari situ. Pernah jualan aksesoris handphone juga kan, pokoknya apa aja dijual, makanan. Tapi sampai akhirnya kalau kosmetik ini gue baru nemuin itu pas lagi udah lulus gitu. Berarti banyak awalnya, minta make up. Berarti awalnya dari reseller lah ya. Nah, pembeli banyak itu ya gitu kan, kita belum bisa endorse, belum apa, tapi kita cari reseller yang bisa ngejualin barang kita lagi, karena kalau orang biasa kan beli biasanya satuan. Di situ sih lumayan sampai sekarang. Tapi kalau sekarang justru reseller udah nggak ada, malah emang kita udah nggak adain, kita sistem pakai grosir aja. Iya. Berarti awalnya all shop ini juga terbantu lah dari reseller yang ada ya. Jadi berarti Tiara ya berarti kebantu banget lah dengan adanya dulu reseller kita, ya. Kalau reseller kita kasih harga lebih murah, tapi dia kan pengambilan banyak kan. Dengan kayak gitu barang kita lebih cepat keluar gitu daripada orang beli satu pieces. Dan juga kita nggak perlu repot-repot. Kayaknya kita maksudnya mempromokannya tuh, misalnya kalau kita yang promoin sendiri kan ibaratnya. Jadi jaringannya dibantu perluasin sama reseller iya, itu, betul. yang tadi kita nggak menjangkau ke orang lain, dijangkau lah sama reseller kita kayak gitu. Dan katanya all shop ini semenjak hits nih rata-rata orang rela-rela jauh-jauh dari luar Bekasi pun ada yang mau datang ke all shop Tiara ini, benar? Iya, kadang kayak dari Bogor, dari Jakarta naik kereta. Dari Bogor ada juga datang. Dari Bekasi. Kalau Bekasi nggak masuk jauh sih. Biasanya tuh yang kayak gitu tuh reseller. Jadi dia tuh dari hari Senin nih, misalnya anak sekolahan ya, Senin sampai hari Sabtu dia ngumpulin orderan gitu, dia open PO. Terus habis itu dia close PO dari Sabtu, hari Minggu dia ke toko
biasanya kadang ada anak Jakarta naik kereta bareng-bareng sama temennya gitu, terus habis itu belanja. Nah belanja juga nggak sedikit karena kan berjualin minimal paling rata-rata 1 juta atau Sekaligus berapa. banyak lah ya. Iya sekaligus kayak dari Bogor gitu naik mobil sama tantenya ditemenin, tapi langsung kayak 1 juta atau berapa juta gitu, jadi langsung kebayar gitulah gitu. Daripada lewat paket kan lumayan ya, kalau 1 juta gitu berat pasti si Iya, paketnya. Ongkirnya mahal. Oke, kebayang nggak sih bakal sampai ke titik ini? Kalau orang namanya lagi usaha pasti pengennya kan kita nggak pernah puas ya, pengennya selalu capai lebih gitu. Cuma kalau awalnya mikir kesana banget enggak, kita kayak ngejalanin aja tapi tetap harus punya tujuan, nggak harus kayak gue harus banget nih kayak gini gitu, enggak, tetap dijalanin. Oke. Terus ada nggak sih orang yang pertama kali benar-benar ngebantu Tiara nih buat buka all shop ini? Jadi kan awalnya mungkin kan belum ada yang namanya Instagramnya ya kan, dari all shopnya itu. Awal mulanya itu kepikiran dari mana tuh? Coba buat Instagramnya atau enggak? Kalau gue mikir gini ya, kalau awal emang nggak pernah ada yang support sama sekali sih. Kalau ibu gue cuma kayak udah apa yang Ara mau lakuin aja gitu, selagi hal positif gitu. Bokap gue juga biasa aja, dari pihak keluarga nggak support terlalu juga enggak, kalau ngekang juga nggak sama sekali, pokoknya dia percaya gitu. Nah guanya aja yang pengen. Cuma kalau masalah kok bisa buka Instagram, karena gue mikirnya gini, kayak belajar dari waktu itu gue belanja baju kan beberapa brand, jadi cara belanjanya gue mau lihat katalognya, katanya katalog lihat di Instagram ya kak gitu kan. Terus abis itu aku kayak ke Jacklot nih kan, gue beli baju, terus abis itu katalognya lihat di Instagram, oh berarti dia jadiin Instagram itu media katalog dia gitu. Untuk yang orang nggak tahu gitu kan. Terus dari situ gue juga mikir, kayak gue capek kalau orang nanya kak apa aja sih ngejualnya, nanti gue tinggal bilang lihat aja Instagram THR gitu. Jadi gue jadi Instagram THR itu sebagai katalog online ibaratkan. Kan kalau orang rata-rata pakai kertas gitu kan, itu udah nggak terlalu, itu zaman dulu banget lah ya, ketinggalan gitu. apa serba media sosial. Kalau sekarang dibikin dalam bentuk website, bisa juga jadi katalog Instagram, tempat promosinya kayak gitu. Nah untuk sekarang nih, di awal-awal kan pasti kan belum lah ngerti gitu kan, ibaratkan nih gimana cara nerusin untuk all shop ini itu kan, pikir panjangnya nih gimana nih. Pernah ketemu nggak sama bukan pernah ketemu ya, apa siapa orang yang pertama kali Ara temuin yang langsung ngebantu Ara jadi all shopnya ini langsung pesat gitu? Kayak misalnya ketemu ini misalnya orang yang udah ngerti banget di bidang usaha gitu. Kalau pokoknya kadang gue pernah gitu kan, gue pengen banget nih ngeliat orang kok usaha cepet banget gitu, bisa sampai sana. Googling paling kayak di YouTube, di Google, terus kayak ya cari tahu. Cuma kadang kita nonton orang yang udah berprofesional sama kita yang masih minim, memaksakan ke situ malah overthinking gitu. Jadi kayak gue belum bisa langsung proses ke sana gitu, masih ada banyak tantangan lewat. Jadi kayak kadang suka mikir, pernah sempat malah jadi kayak gue pengen banget nih kayak dia, tapi ternyata malah nggak bisa gitu. Jadi kayak terus gue sadar kemampuan diri gue, sendiri lah gitu. Tapi sih kayak malah jadi puyeng sendiri gitu, maksain kayak Maksain, dia gitu. Sedangkan kita punya porsi masing-masing. Jadinya berusaha untuk kayak udah sabar aja, semua ada prosesnya. Jadi kayak udah nikmatin prosesnya, ikutin alurnya gitu. Kalau untuk orang yang pernah ngasih ilmu atau apa gitu, waktu itu kalau itu ya tadi sih rata-rata gue searching sendiri, atau tapi pernah ada pas lagi pertama kali itu gue nggak pernah yang namanya, kadang gue suka mikir endorse emang sebagus itu ya, paid promote ke selebgram emang sebagus itu impactnya, gue keluar duit, gue ngasih barang. Tapi waktu itu gue nggak sengaja untuk memanggil teman gue yang followersnya dia udah 9.000, posisinya THR masih di bawah 1.000 waktu itu ya. Terus dibantulah dia, visitor lah jatuhnya ya, dia ngepromosiin. Gue nggak tahu kan waktu itu bayarannya tuh per snap berapa gitu kan, biasanya dia nggak pernah. Sedangkan dia udah terbiasa PP endorse, akhirnya pas lagi udah selesai dibilang setelah gitu kan. Cuma ternyata impactnya bagus banget, bener-bener oh jadi ini kenapa dia alasannya bisa PP endorse langsung dari situ, dari ratusan followers, bener-bener dari dia apa namanya dia story ini tuh benar-benar nggak ada habisnya gitu, langsung Bahkan banjir. Pernah juga kan minta endorse sama beberapa artis juga ya.
Nah dari situ baru mulai berarti gue rubah mindset gue, berarti kalau gue nggak nge-endorse kayak gitu, gue cuma ngenalin produk gue ke orang-orang terdekat. Kapan Stuck gue di situ mau aja lah punya gitu ya. jaringan yang luas, kapan gue punya customer di luar kota kayak gitu. Kalau gue nggak mau endorse PP, karena kan tujuannya untuk ngenalin, oh ini ada THR, oh ini ada THR shop untuk dia tuh jual ini, lo kalau nyari ini beli di sini kayak gitu. Siapa aja sih artis yang udah pernah Banyak mau disebutin. Ya, Nah, kalau yang beberapa aja. besar-besar ya, ibaratkan yang ya. besar. Aukarin pernah. Aukarin. Terus Keanu juga pernah. Keanu. Cinta Luna juga pernah. Cinta Luna. Terus juga ada Rafa, Lula Lava, Ria Ricis gitu. Tapi kayak gitu. Itu bener-bener Emang impactnya biayanya bagus juga banget emang lah ya. lumayan gitu. Cuma ya itu untuk beberapa baru-baru ini kan, karena kan lumayan ya kalau dia jutaan gitu. Kalau dulu mah masih awal-awal kita nyari yang kayak selebgram 50.000 atau 100.000 Iya, tuh. kayak gitu, atau enggak yang free awal-awal cuma kirim barang doang, followers 10.000 tuh biasanya dia nggak minta itu, cuma kirim barang. Boleh nggak sebutin satu digit angka aja, salah satu artis yang tadi udah disebutin, kira-kira berapa gitu? Kalau enggak Hanum aja ya, Hanum boleh, Hanum. 5 juta 5 juta. Itu video, foto atau apa? video tutorial. Di story, hanya di story apa di feed Feeds. juga? Lagi Di feed nunggu. juga. Lagi nunggu ini 5 juta. Itu 5 juta. Satu Kalau story dia 2,5 kayaknya deh. story aja 2,5. Kalau feed 5 juta. Itu dalam 1 24 jam? Enggak, tergantung, makanya selebnya. Jadi kayak kalau baju juga bisa selamanya. Gitu. Kalau video tutorial kan karena dia basicnya itu kan emang beauty vlogger kan. Oh iya. Jadi dia juga dari situ kan untuk kenalin ke audiens, malah dia dapat produk gratis, terus Oh, ngepromosiin barang juga dibayar gitu. Jadi dia nggak ngapus, justru malah. Biasanya tuh kalau yang ada dikasih waktu sama si seleb, biasanya tuh kayak giveaway. Oh iya. Atau biasanya juga kayak sekedar paid promote materi dari all shop, dia tinggal ngepost kan ngerusak feeds ya, makanya dia kasih waktu. Tapi kalau si seleb yang buat biasanya enggak. Oh, iya. Jadi bisa selamanya di feed dia gitu ya. Itu peraturan si seleb masing-masing sih. Ada juga emang yang kayak seminggu, sebulan, setahun hapus gitu. Oke. Dari sekolah kan gue tahu banget ya lu namanya kalau untuk mulai nyoba-nyoba jualan tuh kelas berapa sih? 2 ya waktu itu ya? Kelas 2. Iya, itu jual masker kainnya kelas 2. Mulai dari situ udah mulai pasti dong ya, udah nggak minta jajan kan. Nah, impactnya nih dari awal mulai usaha THR Shop ini sampai sekarang tuh apa sih? Ya pertama kayak pas lagi awal kan nggak ada bayaran kan ya sekolah. Terus habis itu kelas 3 tiba-tiba ada bayaran, itu gue langsung nggak minta sama sekali. Terus Ya, langsung udah sendiri lah. Urusan rumah langsung gue juga yang pembayaran di rumah langsung gue bantu gitu, kayak listrik apa ibu gue udah nggak ngeluarin gitu. Berarti udah mulai ngebantu lah ya untuk semuanya lah ya, udah mulai ini. Nah, dan denger juga belum lama ini sih, bulan lalu ya kalau nggak salah, baru aja beli 1 unit rumah baru. Itu di mana tuh? Sama di perumahan Bumi Lestari juga. Oh, satu perumahan juga. Satu perumahan. Itu rencananya buat dibuka toko sendiri atau buat cabang toko THR Shop atau buat tempatin? Rumah gue yang gue tempatin ini masih ngontrak. Oh, yang THR Shop ini, tokonya sekarang ini masih ngontrak. Masih kontrak. Jadi emang kan karena gue rumah dari dulu kan nyokap gue kan sempat jual rumah, itu ngontrak-ngontrak, jadi kayak susah beli rumah lagi. Dari situ juga makanya gue selalu minta selalu kayak gue pengen punya rumah kayak gitu. Jadi gue pengen kadang targetin. Jadi yang gue bikin semangat juga yaitu wishlist gue yang poin pertama ini gitu udah tercapai, tinggal bangun. Jadi gimana caranya kita biar semangat tuh, kita harus punya tujuan ya. Berarti supaya kita lebih semangat lagi. Dan kadang emang kayak gitu sih, kita emang harus kalau melakukan hal apapun itu ya kita mau proses apapun nih, tujuannya dulu gitu. Kira-kira tujuannya memang kira-kira positif buat kita ya, kita jadi lebih semangat. Kalau kita punya tujuan jadi kita lebih terpacu lagi. Benar. Kayak mewujudinnya gitu. Habis Terus itu kalau udah ke wishlist kedua. Pendapat orang tua gimana tuh? Udah bisa memberikan ya apa ya, yang tadi Ara bilang kan, orang tua sempat jual rumah dan sekarang Ara benar-benar real pakai uang Ara sendiri ngasih ke orang tua nih rumah.
senang, pasti bahagia. Cuma nggak, kalau orang tua nggak, bukan yang ekspresi gitu loh. Dia mungkin kayak dengan cara lain gitu. Kalau dilihat dari depan guanya nggak pernah kayak sweet kayak orang tua yang lain gitu, enggak. Ibu gue mungkin punya caranya sendiri gitu, tapi pasti orang tua senang gitu. Terus ini ke pribadi ya, pandangan Ara nih ke orang tua, ayah ibu gitu, mana sih yang lebih support, ayah atau ibu? Kadang yang sering Karena ngasih bokap arahan gue sakit, atau kayaknya ibu gue sih. Kan bokap gue juga nggak sakit. oh lagi ini ya sakit ya, berarti ibu yang sering ngasih arahan gitu. Iya. Cuma sih ngasih arahan, ngasih pendapat. Biasanya kayak gue suka bingung kayak, Bu ini gimana ya, ini Ya, kayak teman gini apa curhat kayak lah gini ya, gitu. Iya, lebih kayak gitu, takut salah ngambil ini kan langkah gitu. Oke. Ada ya, pasti ada dong, namanya pengusaha itu kita punya ya namanya apa ya, orang yang buat kita pengen jadi seperti dia gitu. Siapa? Vlogger kah? Atau kan ini kan alat makeup semua nih, beauty shop ya. Kalau definisi bentuk orang itu gue nggak bisa nyebutin, nggak ada sih kalau Banyak orang. yang disuka. Kalau makanya kalau spesifikasi orang itu nggak ada kalau orang gitu. Mungkin gue motivasi gue kayak siapa? Lupa lagi. Siapa? Yang Indonesia. orang Cina. Orang Cina. Ih, yang kemarin sempat foto sama si itu juga, Putra Siregar, owner Pfizer, siapa namanya? Aduh. Siapa? Coba cek. Jadi motivasi kan? Ih, masa nggak tahu sih? Siapa ya? Aduh. Jack Ma, ya Allah. Oh, Jack Ma. Iya. Iya. Itu belajar dari situ kan. Searching Jack Ma, ntar Itu orang kan, suka iya, ini yang gimana. Kalau gue sering searching make up. Kayak Jack Ma, kata-katanya, tapi kata-katanya bukan ke spesifik kata-katanya. orang, karena kan dia benar-benar kayak dari orang kecil yang dianggap sepele, nggak punya kemampuan, mulai dari bawah, skill, ya, tiba-tiba dia punya Alibaba Express dan lain-lain. Itu mah terlalu besar ya, kalau gue nggak target ke situ, cuma kayak kata-kata motivasi dari dia tuh cukup ngebangun gitu. Apalagi kalau kita lagi down tuh pasti ada struggle yang setiap orang kayak gitu. Berarti apa ya? Berarti dari Jack Ma mulai sampai kata-kata yang sering Jack Ma ungkapin. Kalau nggak kata-kata entrepreneur gitu, siapa Instagram kaya yang kata-kata mutiara gitu juga kadang kita itu sih lumayan bisa buat ini juga buat diri sendiri lah ya gitu. Pencapaian orang lain juga kalau kita lihatnya dari sisi positif ya gitu. Oke, sebenarnya cita-cita Ara ini apa tuh dari kecil? Kita sebenarnya pasti Ara juga nggak bakal nyangka kan bahwa sekarang nih punya usaha shop ya kan, dan itu pun nggak bakal kepikiran mulai dari kecil juga nggak bakal kepikiran. Cita-cita jadi ini sebenarnya apa ya? Cita-cita jadi apa? Arsitektur sih, kayak desain arsitektur. Berarti karena jauh banget. Berarti jago gambar dong. Iya, lumayan gitu. Cuma kalau diasah sih. Kalau cuma lumayan sih maksudnya, cuma kalau misalnya diseriusin bisa ke situ. Cuma kan kadang karena udah berusaha ngebalance, nyari yang balance aja gitu. Jadi, untuk saat ini berarti Ara kuliah nggak sih? Enggak, belum ada kesempatan. Belum ada. Ya kalau belum ada waktunya mungkin gitu. ya kan masih ngurusin bisnis dulu, abis ini baru. Nah, kalau ada waktunya mungkin kuliah ya. Dan kemarin sempet tuh gue lihat di Instagramnya, sekarang ini Ara udah pakai berapa karyawan sih? Udah pakai 4 atau 6 ya? Karyawan ada berapa sih di toko? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Karyawan THR 10. Karyawan tokonya 10. 10, 12. Yang BA-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 16. Semua 16 BA-nya. Berarti total di dalam toko tuh kurang lebih 16 lah gitu. 26 berarti seluruhnya. 10 tambah 6 dong. Oh, 10 tambah 6. Iya, Jadi 16. Oke, itu udah lumayan ya. Dan kemarin pun bulan lalu ya, itu kemarin nyari kan ya, buka lowongan kan buat itu dapat
banyak gak yang DM atau Banyak kemarin kan main lewat DM kan? Iya, Banyak tuh yang DM. karena nggak main ribet-ribet. 99 pasti DM langsung penuh. Tapi udah dapat sesuai kriteria yang Ara mau. Ya udah, kita kan juga ada masa training juga, dilihat juga nih sebulan atau 3, terus habis itu 3 bulan udah berlanjut gitu, lanjut 6 bulan. Habis itu udah jangka panjang gitu. Iyalah sekarang kita ya maksudnya bagus sih, respect juga sih sama Ara, maksudnya selain buka usaha tapi Ara juga ngasih peluang orang buat Kerja. ya cari apa namanya buka lapangan pekerjaan gitu buat orang lain. Itu respect banget sih, bagus banget sih. Dan sampai saat ini pun untuk keseharian Ara ya selain ngurusin bisnis di toko aja tuh apa kira-kira? Apa ya? Sehari-harian. Sehari-hari ya kerja gitu. Di rumah aja gitu. Iya, kayak Misalnya paling hobi apa gitu, misalnya berenang, sesekali berenang atau apa. enggak, paling kayak ya kalau dilihat dulu sih kalau lagi urgent, kalau main juga harus ngelesain kerjaan dulu. Jangan sampai main ditinggalin amburadul berantakan. Kalau mau besok hari Minggu gue jalan nih, gue mau main gitu kan. Berarti Sabtu gue Deadline-nya harus dikejar dulu gitu selesai pekerjaan. dulu, jangan sampai numpuk cuma gara-gara gue main gitu. Iya Atau sih. gue tutup toko jam 8, berarti gue nggak bisa namanya lagi toko lagi buka gue keluar, berarti ntar terus jam 8. Makanya gue kadang keluar malam gitu, bukan berarti anak malam karena gue udah waktu malam gitu. Iya. Kadang-kadang gue ngeliat kemacetan Berarti- aja seneng loh. Ini ya baru main ke sini ya. Enggak, maksudnya kayaknya di rumah kan di rumah gitu ya, kalau keluar kayak berasa keluar dari sangkar gitu, ngerti gak sih? Kayak Jadi kayak ngelihat macet nih, jalan-jalan kayak ada tujuan juga udah seneng gitu. yang penting keluar aja gitu ya. Lumayan tuh. Dan pikiran bener juga. gak sih ini Apa? pertama kali ya? Oh iya, pertama kali gue mau diundang ya. Ini khusus di Lepi Production Iya, ya. khusus di Lepi. Jadi Ara ini sempat ditawari beberapa oknum beberapa orang untuk temen podcast juga. kayak gini itu jadi narasumber. Dan cuman Ara ya bukannya nolak ya, tapi dia mungkin nggak ada waktu buat kesana gitu, belum sempet. Dan ini pertama kalinya banget dia ikut podcast, ini khusus buat di Lepi Production kan. First time. First time banget ini. Siapa yang gak kenal orang ini? Aduh. Elah. Halo ciwi-ciwi, adik kelas nih. Ini owner yang kalian sering datengin tokonya nih. Nanti yang nonton juga bakal banyak cewek-cewek. Wih. Terus bakalan nanya siapa nih gitu. Bisa aja. Oke, oh iya. Rata-rata dari 100% pengunjungnya Ara ini bener gak sih anak-anak sekolah rata-rata? Cewek sampai cowok malu masuk ke tempat. Tapi ada juga kan cowok pasti. Ada, paling disuruh sama ceweknya belanja. Ada tuh, waktu itu gue lihat di Instagram dia bikin di toko THR itu dia cowok. Apa? Dia Kalau cowok. kan ada emang dia suka skincare. Kalau cowok emang dia suka perawatan berarti kan. Nah kadang kan orang berpandangan orang yang cowok nih masuk apa enggak yang suka skincare ini kayaknya dipandangnya gimana gitu. Enggak juga sih, banyak sekarang cowok-cowok yang mau ngerawat ini, itu penting banget tahu. Nah itu jadi Cowok-cowok jangan buat- kalau gua lagi bedakan tuh jangan di ini guys, jadi hujat tuh dengerin ya kata ownernya. Jadi banyak yang masuk ke toko dia nih cowok. Cowok-cowok Jadi bukan gua doang udah ya. merawat diri, terus juga lebih makin lagi kan kalau beliin makeup pacarnya juga. Tuh Aduh. apalagi Udah beli makeupnya barengan ya. ya. Kan? Habis itu pas lagi ngasihin sambil telepon ceweknya apalagi gitu ya. Itu zaman banget tuh deh ya. Tinggal pesen udah catet gitu kan. Pulang kerja nitip ke THR dong, beliin aku ini gitu. Nah itu Sweet banget dah, itu the best. Idaman banget tuh. Makanya cari cowok yang suka make up. Iya, harus gitu. Biar barengan make upnya. Tapi nggak yang cocok juga ya. Iya enggak lah. Oke. Nah berarti dari anak-anak sekolah ini pernah nggak sih Apa tuh? punya satu kejadian yang nggak kita inginkan, misalnya contoh kan ini kan anak-anak sekolah semua nih yang berbondong-bondong masuk sampai waktu awal-awal pandemik pun kan terbatas tuh buka jam toko sampai ngantri mau masuk pun sampai ngantri. Waktu itu gue lihat lewat toko situ sampai ngantri, bener gak sih? Pernah Sampai ngantri. sebenarnya gini ya, respon negatif dari tempat karena gue Kayak misalnya kan di lingkungan perumahan nih, kayak itu misalnya problemnya toko gue itu ada di dalam perumahan dan rame banget kan, jadi termasuk ganggu mungkin mengganggu beberapa tetangga gitu karena kan orang taunya kalau perumahan tempat
rumah gitu ya, Iya. buat istirahat Sepi gitu. istirahat. Beda lain hal bukan di ruko-ruko, mungkin kalau di ruko-ruko masih Iya. diajarin gitu. Iya, karena gue masih berdekat rumah, makanya dari situ juga gue abis itu kayak pengen banget nih cepet-cepet kebeli. Dari situ juga sebagai jadi untuk memacu semangat gue lagi, karena dapet ini sih kan kayak teguran dari ketua RW gitu kan, ini terlalu padat gitu, sampai ya adalah beberapa, cuma gue nggak bisa nyebutin. Iya. Gitu sih. Ya sempat ya mungkin Pokoknya seperti intinya tegur toko lah. tutup pernah hampir 1 bulan, dan pengurangan jam karyawan juga pernah, omset benar-benar turun nyampe 80% gitu, sampai karyawan harus COD-an. Jadi toko Iya. beneran gitu. Itu pernah tuh gue pesen apa ya, pernah. COD-an pernah di Iya. Airsoft gue pesen Ring light, lighting. iya, lampu. Ya gue juga salut banget sama karyawan-karyawan Airsoft itu. Jadi mereka kalau misalnya COD nih, mereka menentukan waktu nih, misalnya jam sekian. Ketika kita ngaret sedikit, langsung mereka tinggal. Jadi mereka nggak memikirkan, aduh barangnya nggak kejual nih gimana. Jadi mereka memang benar-benar SOP gitu, mentaati waktu yang udah dijanjikan. Karena kan ada yang nungguin juga gitu. Nanti yang lain kalau kita stuck nungguin 1 orang, yang lainnya nungguin di jam segitu udah janji duluan, malah pada demo, pada komplain. Iya gitu. sih, benar sih. Soalnya banyak juga yang COD-an ya di. Iya, kan kayak dikasih waktu nih dari di jam 11 ini di mana, jam 1 tuh di mana, waktu itu jam 4 di mana, jam 5 di mana. Tapi pernah gak sih ada oknum-oknum yang jahil gitu, COD tapi cuma pura-pura? Mungkin yang ngerasain karyawan kali ya, Iya cuma sih. ada pasti Pernah kayak ada nggak laporan nggak dari datang karyawan? gitu, nggak datang, udah dihubungin susah, barangnya kayak gitu pasti ada. Pas lagi zaman gue yang COD-an aja pasti ada. Oh Itu pernah cuma aja. ini, oh dulu pasti Kan pernah dulu lah juga COD. COD-an gitu. Oke. Berawal. Nah, selain dari lingkungan Mm-mm. perumahan, pernah ditegur sama ketua RT atau segala macam? Mm-mm. Pernah nggak sih ada segelintir omongan negatif dari orang tua dari pelanggan kan, rata-rata pelanggannya anak sekolah nih. Mungkin ada yang antusias banget nih setiap hari ke toko tuh, sampai mereka ngejajan kan, ngeluarin uang sekolahnya, terus satu lagi minta uang terus sama orang tuanya. Ada nggak sih sedikit? Nggak ada. Ada. Di Oh, misalnya orang tua marah-marah, katanya enggak dong. iya. Nggak ada hubungannya. Apa janjian orang tua ada? Mbak ada ini nggak buat dia juga gitu? Buat orang tuanya juga. Minta maksudnya karena anaknya sering beli di Airsoft nih. Dia malah datang sama orang tuanya gitu. Oh, kalau tuh iya, paling kayak gini, tau gitu gue sama nyokap gue aja biar gue bisa minta beliin kayak gitu. Kadang sering kayak dengar gitu. Cuma kalau yang lain-lain atau paling kalau enggak kayak gitu sih, ngajak doi lebih sering. Ngajak doi. Oh, biar dibeliin. Biar dibeliin. Oke. Berarti sekarang di Instagram, boleh dikasih lihat ya Instagramnya? Instagram THR. Udah berapa sih? 400 ya? 400.000 ya kalau nggak salah. Udah 400.000. Naik turun sih kalau online shop. Ini juga lagi ikut giveaway kita. Iya sih, namanya Lagi juga. jadi sponsor giveaway. Jangan lupa di follow Nah, ini Instagram guys, THR tuh. Nah, Buka aja. ini Instagramnya Airsoft ya, Airsoft nih. THR.shop_. Ya, jangan lupa di follow. Followernya udah 40.000. Kalian bisa 400. 400.000. Kalian bisa menemukan barang-barang yang kalian pengen, apalagi kebutuhan make up kalian ini dengan Kebutuhan wanita banget. kebutuhan Hampir wanita semua banget. brand ada. Hampir semua Harganya brand juga ada. terjangkau banget, bisa untuk dijualin lagi. Kantong gitu. anak sekolah, walaupun kalian udah gede tapi tetap aja harganya kantong anak sekolah. Dan ya, karena Harga yang kantong kebanyakan pelajar. kebanyakan emang yang beli ini antusias anak sekolah sih. Udah Lagi di kebutuhan pokok sih 400.000. sekarang kan skincare tuh. Iya, apalagi sekarang mana ada sih yang mau keluar rumah dengan gak dandan natural. Ya memang sih cowok suka, katanya ada selinsingan. Cowok suka sama cewek yang natural Itu gitu. kan natural tapi skincare-nya yang mahal. Kalau makeupnya natural itu. tapi Mereka skincare-nya- nggak tahu aja deh skincare 400.000 gitu kan, Iya. walaupun gak bedakan. Iya. Emang gitu sih ya. Gue juga sebagai cowok, kalau punya cewek tuh ya pengen gitu kan, ceweknya tuh glowing, atau jadi kalau diajak kemana-mana kan nggak Glowing ya, bukan berminyak. Iya. Jadi kalau diajak kemana-mana tuh enak dilihat gitu. Oke. Nah, untuk ini Airsoft sendiri sini misalnya untuk yang udah ngikutin
Tire Shop dari awal nih, Instagramnya udah follow Instagramnya, terus juga ada nggak sih kayak misalnya Betul. untuk pelanggan setia atau enggak, bukan pelanggan setia deh, followers dari Instagramnya Ya, biasanya Tire kayak- Shop ada nggak giveaway? Oh ada. Giveaway biasanya kadang kayaknya menyambut dari waktu itu kan dari ratusan ke 1K gitu, dari 1K ke 10K 10K ke 20 ke 100 abis itu kemarin pas lagi berapa gitu, pas berapa K gitu. Kadang kalau THR lagi jadi sponsor giveaway di tempat di IG lain, kita juga open giveaway untuk apa, untuk kunci. Kadang mereka follow pas lagi ikutan event doang gitu. Iya benar sih. Jadi Jadi itu kunci itu bukannya merasa kesaingi tapi supaya tarik itu ya, strategi sih buat ngunci followers itu Strategi. lumayan susah naik turun, namanya all shop ya kan. nah tuh. Mereka pun bisa nemuin brand itu karena kan kita bukan yang punya brand ya. Iya, betul. Kita ngejualin brand orang. Persaingan tuh pasti ada, entah persaingan harga, persaingan servis dan lain-lainnya juga. Nah, kadang kan ada juga yang tertarik dia follow, yang nggak mereka nggak tertarik dia nggak follow, ya kayak gitu. Oke, berarti kadang giveaway dilakukan lah ya sama Tire Shop ya. Nah, untuk kalau gue lihat-lihat dari Instagram Tire Shop ya, terus kemudian gue beralih nih ke Instagram lu. Instagram lu gue lihat itu kayak ini owner beneran gitu, owner make up gue bilang. Tapi kok isinya kayak garing banget gitu. Biasanya kan kalau owner biasanya nih, apalagi punya usaha make up kan dia tuh suka promoin ininya sendiri kan, jadi apa beauty vlogger, mungkin entah itu di Instagram atau enggak di YouTube. Tapi kalau gue lihat tuh lurus-lurus aja gitu, kayak ya bukan ya kayak orang biasa aja gitu. Kalau paling upload habis jalan-jalan diupload gitu. Ada niatan gak sih pengen bikin beauty vlogger gitu? Yang niatan gitu ada, cuma kan ya itu apa namanya, kayak kita nyesuaiin seberapa urgentan yang mana gitu, daripada gue ngeluangin waktu gue untuk bikin konten. Mungkin itu nanti, belum sekarang saatnya, karena masih banyak kerjaan yang lebih harus gue pegang daripada itu. Berarti belum saatnya. lebih masih memfokuskan ke bisnisnya dulu ini gitu. Baik lagi menikmati proses, semua Iya, pasti ada benar-benar. waktunya. Ketika sabar. nanti memang Pengen sih kayak gitu, cuma kadang gini juga mikirin ke followers itu, apa nggak bosen juga kalau disuguhin kayak gitu terus. Udah mereka kan rata-rata followers gue pasti followers THR juga ya. Di THR pun mereka akan disuguhin materi tentang apa, konten-konten tentang produk, terus ngecek IG gue tentang produk lagi. Dengan gitu malah kadang gue juga suka ngebandingin nih viewer story gue pas lagi gue tentang gue pribadi sama malah tentang bahas konsep beda, malah lebih menarik tentang gue pribadi gitu. Iya. Pas iyalah kayak gitu. mungkin itu yang jarang mereka lihat gitu kan. Kalau yang Iya. kan mungkin setiap Kadang-kadang hari udah dibahas nih, kayak gini, ini lagi gitu. Justru malah jadi kayak lebih untuk privacy aja berarti sih. para Instagram. followers lu ini nunggu aksi-aksi lu nih dari hal-hal biasa yang di luar kerjaan gitu. Ya mungkin salah satunya contoh itu mungkin kayak review make up gitu kan. Iya. Ya mungkin ya makanya kedua, mungkin ada beberapa followers gue yang berharap kayak, kok Kara punya banyak make up jualan gitu, kenapa nggak jadi beauty vlogger gitu. Cuma kan di balik itu masih ada yang tadi yang harus gue pegang kayak gitu sih. Dan nggak semudah itu bikin konten, kita kan harus konsisten. iya betul. Nah kalau bikin ngeluangin waktu beberapa hari aja mungkin bisa, cuma kayak untuk konsisten ya malah ntar terbengkalai buat apa. Iya, Kalau belum malah bisa ya buang-buang udah, waktu ya. mendingan gitu nanti aja. Dan kalau gue lihat ya, lu ini bener-bener menikmati proses gitu. Dalam artian lu memfokuskan salah satu apa yang pengen lu capai dulu gitu. Tapi boleh nggak sih bagi tips nih kalau buat gue kan? Ini sebenarnya dari kemarin-kemarin nih, gue udah pengen nanyain khusus di podcast ini. Iya, apa tuh? Jadi gue itu kan sama banyak kayak misalnya gue suka hobi juga olahraga, hobi juga di musik dan hal yang lainnya, dan itu tuh gue nggak bisa memfokuskan ke salah satu dari sekian di antara musik, olahraga dan yang lain-lainnya itu. Gimana sih tipsnya supaya bisa memfokuskan satu-satunya dulu gitu, satu dulu gitu? Gue lihat dari peluang dulu, Peluang. dan passion gue lebih kemana.
gitu. Tapi kalau semuanya bisa gimana tuh? Ya ini menarik nih. ya pokoknya ininya peluang, jadi peluang ini benar-benar udah ada hasil, berarti gue lebih kesinin dulu, terus habis itu sampai akhirnya ini udah tanpa harus gue berusaha lebih keras lagi, udah maksudnya gue udah punya, ibaratkan gini ya, kayak gue usaha nih ya, gue mau kuliah gitu kan, ya gue nggak bisa kuliah maksain sambil gue usaha gitu, bukan karena kadang orang bilang kalau orang udah kenal duit nggak kenal pendidikan, ya gitu juga. Ini kan masalah problem waktu ya, jadi kita fokusin dulu usaha. Kalau udah bisa dihandle, udah punya karyawan yang bisa kita kasih percayaan, baru gue kuliah. Dengan gitu gue ngerjain hal yang lain dengan tenang. Beda hal dengan kayak gue ngerjain semuanya dan gue kayak ya udah jadi berantakan, bukan yang malah jadi benar gitu. Bener. Kadang kan ada orang yang udah Fokus satu dulu, yang udah keenakan kerja tapi dia memaksakan buat kuliah, padahal waktunya itu selalu berbentrokan gitu kan. Malah jadi kayak masuk ke materi dari kuliah juga jadi masuk kuping keluar kuping kiri kan, karena nggak semua orang kapasitas dirinya bener selalu tinggi kan IQ-nya. Jadi malah nggak fokus dua-duanya yang ada gitu Mungkin kan. ada yang bisa kayak gitu, sibuk, emang orangnya terlahir pengennya selalu sibuk, tapi ada juga yang ada batasnya kan gitu. Tapi berarti lebih memfokuskan mana nih yang kira-kira. Tapi lebih keren lah kalau misalnya lu juga dan bisa megang semuanya terus ke handle ya, justru itu. Ya itu kadang yang suka gue kan. Kalau nggak berantakan ya lanjutin, coba kalau ngerasa bagus ya nggak apa-apa pegang semuanya. Kadang suka itu sih, suka mengganggu yang lu bilang tadi, bener. Kalau kita memfokuskan dua-duanya itu mengganggu pekerjaan juga. Jadi soal misalnya nih, gue lagi kerja nih, yang mengerjakan kerjaan itu kan kerjaan utama banget ya, berarti kan itu yang kita menghasilkan uang tuh dari kerjaan itu gitu kan. Dengan dikejar-kejar yang hobi gue, ya bisa dibilang ada beberapa hobi yang masih sering gue jalanin ini. Kadang di kerjaan ini suka kepikiran gitu, pengen buru-buru pulang gitu kan, pengen buru-buru pulang atau enggak mikirin ntar gue ini itu. Jadi fokus kerjaan tuh ya memang yang lu bilang itu, jadi nggak fokus, buyar semuanya yang ada. Berarti kita harus memfokuskan salah satu gitu ya. Itu kan juga yang gue bilang, motivasi salah satu dari Jack Ma juga, ibaratkan kalau kata orang kasarnya sesuaikan diri dan jangan maruk gitu. Sesuaikan diri dan jangan maruk. Jadi pilih salah satu dulu, jangan semedis robot gitu. Berarti ini apa namanya, kita harus memfokuskan salah satunya dulu gitu. Berarti nggak bisa kita handle dua-duanya, tapi balik lagi kayak tadi, kemampuan setiap orang beda-beda. Iya benar. Oke, kasih gua dan Apa tuh? penonton Lepi Production ini motivasi gimana caranya supaya mereka ini bisa memanfaatkan waktu mereka dengan baik, supaya mereka tidak yang lu bilang tadi, ketika mau melakukan sesuatu harus memfokuskan ke salah satunya dulu. Coba kasih wejangan dulu deh buat Motivasi maksudnya biar mereka ngargain waktu gitu. ya. Itu kan ada kan sekarang anak-anak ya, maaf ya, maksudnya orang yang sering kebanyakan main game atau apapun di rumah seharian segala macam, padahal kan waktu yang mereka pakai itu sebenarnya bisa dipakai buat hal-hal yang lebih lain, yang buat diri mereka itu bisa berkembang dengan baik itu. Pertama kan banyak banget juga nih pertanyaan di DM gue kan, kak aku usaha ini kak, aku biasa begini kok, tapi aku kira-kira ngambil yang mana ya, fokus yang mana. Gue selalu bilang kalau mau ngerjain sesuatu, pertama sesuaiin passion, wajib banget sesuaiin passion sama kita. Jadi jangan sampai kalau kerja dari hati itu lebih enak, ya kan? Itu yang jadi nggak berasa capek, nggak sering ngeluh juga. Terus habis itu kita harus punya target juga, target atau wishlist dalam hidup. Jadi kita pengen apa supaya kita terlebih terpacu lagi. Kalau cuma sekedar jalanin aja, ya terus apalagi masalah kalau target berhubungan juga dengan materi ya gitu. Materi bisa kita kontrol dengan baik, nggak asal jadi kayak nggak tahu kemana, punya uang cuma kayak keluar masuk cuma sekedar buat hura-hura gitu. Tetap diatur juga kayak gitu sih. Sama ya gue sebenarnya ada gelisahnya juga kayak gini ya, ngeliat teman-teman pas lagi habis lulus nih kan sering nongkrong, sering apa, have fun gitu-gitu, sebebas mungkin gitu. Gue benar-benar terbatas gitu. Cuma gue percaya kayak selagi masih muda manfaatin waktu juga, terus mumpung masih bisa
lakuin aja gitu. Gue kerja keras sekarang tapi nanti di akhir nanti gue akan lebih tenang gitu karena udah jor-joran nih udah kerja keras gitu sih. Lebih baik kan anak-anak milenial sekarang juga lebih kreatif banget, terus kerja kerasnya juga daripada yang baru lulus habis itu kayak masih hura-hura, nanti di saat kita udah santai dia baru kerja keras. Itu ada hasilnya semuanya. Hargai proses. Jadi lebih, kalau pepatah bilang kan berakit-rakit dulu, berenang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, senang-senang kemudian. Oke, itu sekian obrolan kita nih malam ini ya. Jadi di episode Osmot kali ini, obrolan santai motivator, bersama Tiara, owner dari TH Airsoft. Cukup sekian. Dan jangan lupa di follow lagi itu Instagramnya Tiara apa nih? Tiara A-nya 3 underscore Tiara A-nya 3 underscore dan juga THR Shop underscore THR _shop. Jangan lupa juga ada di angka 98. Oke, Dandi ya, jangan lupa. Jangan lupa setelah nonton ini dan bahkan sebelum nonton ini kalian harus subscribe dulu dan like. Jangan lupa dibunyiin loncengnya. Subscribe, like, and comment and share. Oke, cukup sekian dari kita. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.